Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito. Bersama kita sehat tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil. Kita tadi sudah oleh Dokter Junia, kita sudah simak bersama. Terus kemudian juga dilanjutkan oleh Dokter Wenti ya dok. Boleh kita lanjut lagi dok, silahkan. Pentingnya kesehatan mental pada ibu hamil nih dok ya. Jadi tadi ada disinggung ya sama Dokter Junia ya, bahwa kesehatan mental pada ibu hamil itu sangat penting. Kenapa? Bisa penting sekali untuk ibunya, janinnya, dan untuk keluarga juga. Kalau untuk ibunya kita tahu ya, kesehatan mental yang baik akan membuat ibunya lebih tenang, percaya diri, dan lebih bahagia menjalani kehamilan. Ibu yang bahagia akan menciptakan anak yang bahagia juga, insya Allah ya. Luar biasa. Kemudian untuk janin nih, kondisi psikologis ibu akan mempengaruhi hormon, aliran darah, dan nutrisi ke janin. Jadi ada 3 pengaruhnya ya, hormon, aliran darah, dan nutrisi ke janin. Yang mana 3 itu sangat penting untuk perkembangan janin ya. Ibu yang sering stres bisa meningkatkan resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan bahkan gangguan tumbuh kembang. Jadi ada yang bilang kalau ibu hamil itu nggak boleh sering-sering nangis, nanti anaknya kecil katanya. Mitos pada zaman dulu. Ternyata dibuktikan memang ada korelasinya. Korelasinya adalah pengaruhnya ke hormon. Hormon bisa mempengaruhi aliran darah dan nutrisi ke janin tersebut. Akhirnya gangguan perkembangan pada janinnya. Jadi waktu zaman dulu itu ada yang benar, ada yang memang mitos ya. Tapi setelah dibuktikan ternyata ada korelasi ya. Nah, untuk keluarga, ibu yang sehat secara mental akan mampu menjalin hubungan lebih harmonis dengan pasangan dan keluarga. Sehingga tercipta lingkungan rumah yang positif. Ya, tentu saja kita menginginkan keluarga yang sehat dan bahagia. Mulailah dari ibu yang bahagia ya, karena landasan dari rumah itu dimulai dari sang ibu. Ibu ya. Iya, ingat bahkan di Al-Quran sendiri kan kategorinya ibu. Iya betul, setuju dok. Oke, ini ya masalah kesehatan jiwa dan dampaknya. Kalau dilihat di slide-nya ternyata sangat banyak dampaknya ya. Tadi gangguan tidur, mudah menangis dan sedih, pikiran menyakiti diri sendiri ini yang sangat bahaya ya, yang bahkan bisa ke suicide atau rasa ingin bunuh diri. Kemudian tidak mampu mengurus bayi, kekhawatiran yang berlebihan tentang kesehatan bayinya. Efek sampingnya tadi pada pertumbuhan janin mempengaruhi kehidupan pernikahan. Loh kok bisa dok? Bisa, tentu saja. Apalagi kalau suaminya tidak suportif, artinya tidak ada support system yang baik, akhirnya sering cekcok, ibu yang stres akan mengalami lonjakan emosi yang tinggi. Nah, itu bisa menciptakan huru-hara di rumah ya. Maka dari itu harus penting sekali menjaga bagaimana mood atau kesehatan mental sang ibu. Risiko mengalami masalah kesehatan jiwa pada kehamilan selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dilahirkan. Karena tadi bisa menyebabkan gangguan perkembangan bayi ya, salah satunya adalah bayi lahir dengan berat badan rendah. Bahkan bisa meningkatkan resiko terjadinya prematur atau bayi lahir sebelum waktunya. Ya, penyebab kecemasan ibu hamil tadi ya, tentu saja yang pertama perubahan fisik yang dialami selama kehamilan. Bayangkan, misal waktu dia sebelum hamil beratnya hanya 40, ketika dia hamil bisa sampai 70, 60 atau 70. Perubahan signifikan ya, yang nggak pernah membawa beban tubuh seberat itu ketika hamil harus merasakannya. Itu saja sudah membuat kecemasan mungkin ya. Belum lagi beberapa ibu yang hormonnya berbeda ya, sehingga menyebabkan flek mungkin di wajahnya, stretch mark di mana-mana. Itu akan menyebabkan rasa minder kadang ya, rasa kecil hati, kok kayak gini, kok saya nggak cantik lagi, seperti itu ya. Jadi memang harus disupport, bukan malah makin disakitin ya, kayak aduh udah jelek, gendut. Nah itu kan bahaya ya maksud saya, karena ibu yang bahagia akan menciptakan anak yang sehat dan bahagia. Nah, cemas akan keguguran ini sering nih, bahkan ada beberapa yang saking cemasnya dia berhenti bekerja karena dia takut banget bergerak, bahkan ada yang nggak mau kemana-mana, maunya di rumah aja. Nah ini perlu diedukasi. Jadi untuk keguguran itu yang seperti apa saja yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Itulah pentingnya dilakukan antenatal care. Nah ketika lakukan antenatal care kan ada sesi konseling, ada sesi diskusi dengan bidan ataupun dokternya. Jadi kita tidak akhirnya membuat statement sendiri atau menganalisa diri sendiri. Itu membutuhkan profesional ya.
Kemudian khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim. Saya makan ini terus dok, gimana ya kira-kira bayi saya nanti kayak makan kacang hijau katanya bisa membuat banyak rambutnya lebat itu gitu. ya. Jadi ada yang makan kacang hijau terus akhirnya makan nasinya enggak. Itu kan salah ya, boleh makan tapi makan yang lain tetap juga seperti itu. Kemudian merasa terganggu dengan adanya kehamilan karena kegiatan seolah menjadi terhambat. Masa belum siap menjadi ibu atau orang tua ini banyak ya, apalagi anak-anak muda ya yang menikah muda atau terpaksa menikah muda karena hamil duluan. Nah ini harus dilakukan konseling karena apalagi jiwa masih muda ya, mentalnya kadang belum siap. Jadi ini butuh pengawasan, bahkan butuh diawasi dengan baik oleh keluarganya ya. Mencemaskan kemampuan ekonomi yang akan berdampak pada perawatan dan pendidikan anak, cemas bila bayinya meninggal ketika dilahirkan, cemas bila bayinya cacat. Ini adalah kecemasan atau overthinking dari ibu hamil. Oke, ini perubahannya udah. Oke, nah ini masalah kesehatan apa sih yang sering terjadi dok? Yang pertama adalah gangguan kecemasan biasanya ya. Kemudian gangguan makan, anoreksia yang tidak mau makan sama sekali. Ada namanya bulimia atau binge eating, artinya makannya berlebihan. Nah, ada yang tidak mau makan, ada yang dampaknya jadi makannya makin banyak, bahkan berlebihan. Itu mengganggu juga ya. Kemudian depresi, ini yang kalau sudah depresi biasanya sudah tahap ingin menyakiti diri sendiri. Oke, ini baby blues ya. Biasanya ini perasaan sedih atau sensitif dan kelelahan yang dialami setelah melahirkan. Akan menghilang paling lama 2 minggu. Kalau 2 minggu lebih masih juga sudah beralih ke depresi postpartum. Dan ini harus konsultasi ke profesional kesehatan jiwa, yaitu dokter jiwa ya. Kalau selama baby blues ini dibutuhkan upayakan cukup tidur, dukungan dan bantuan keluarga, makan makanan bergizi, curhat pada seseorang, lakukan sesuatu yang disukai. Intinya adalah menekan stresornya. Seringnya ini baby blues kenapa? Ibunya kan baru melahirkan nih, dia nggak tahu mau ngapain sama anaknya. Jangankan mau ngapain sama anaknya, tubuhnya aja belum sehat ya, masih kesakitan. Sementara dia pulang ke rumah, tumpukan pekerjaan rumah banyak, piring belum dicuci, pakaian masih banyak yang kotor, mungkin nggak disapu. Nah, inilah pentingnya support system, baik dari suami ataupun keluarga terdekat. Supaya untuk fase pertama ibu yang melahirkan itu ringan dulu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana tubuhnya pulih, tubuhnya sehat, akhirnya bisa anaknya dapat disusui dengan baik, dirawat dengan baik. Ya. Oke, dampak bagi janin tadi ya, resiko bayi lahir prematur, gangguan tubuh, anak beresiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku atau gangguan kecemasan di masa depan ya. Sangat mempengaruhinya jangka panjang jadinya ya. Berarti jatuhnya ke bonding tadi ya? Ya. Bisa dikatakan nularin atau generasiin ke anaknya ya dok ya? Iya. Kecemasannya, baik. Oke, nah ini tipe-tipe reaksi pada kondisi kritis ya. Biasanya ada yang, jadi memang masalah psikologis ini kita nggak bisa general. Artinya setiap orang itu akan memiliki mekanisme pertahanan tubuhnya masing-masing. Bisa yang pertama dia bisa stabil secara psikologis. Yang kedua mungkin bisa merasa khawatir tapi hanya memerlukan dukungan psikologis awal. Misalnya support system terdekat suami, misalnya suami sering ngechat nanyain mau makan apa. Itu mungkin udah enak nih, udah oke. Bahkan yang ketiga ada yang menunjukkan gejala-gejala psikologis yang sebelumnya tidak ada keluhan. Atau yang keempat, yang parah nih, munculnya kembali gejala gangguan psikologis yang sebelumnya sudah ada. Misalnya dulu sering cemas, pas ketika hamil ini makin cemas ya, bahkan sampai tadi gangguan kecemasan. Baik, berarti untuk pada saat harus berobat itu bisa di fase yang menunjukkan gejala ya? Iya. Yang udah timbul gejala-gejala tadi yang sudah disampaikan ya. Baik dok, nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.